Welcome back to Wow Black. Nah, film berikutnya akan gue bahas adalah film Who You Gonna Call? Ghostbuster. Ini film zaman gue anak-anak dulu, zaman gue kecil dulu, dan gue sangat suka film ini. Gue mengekspektasikan film ini bakal keren banget. Jadi dulu film Ghostbuster yang dirilis tahun 1984, dan itu keren banget. Dan itu yang selalu mengingatkan gue tentang Ghostbuster itu 4 orang dokter dan profesor yang nangkepin makhluk halus. Dan yang paling keren yang selalu kita bayangkan adalah mobilnya. Lo pasti ingat banget itu mobil Ghostbuster itu legend banget. Logonya itu keren banget. Logo yang selalu pasti lo sangat melegenda ya. Legenda. Hantu ada dilarang stop. Tapi akhirnya gue menonton film Ghostbuster 2016. Semua pemerannya adalah perempuan, dan ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro pasti ini keren kok karena ada si mbak-mbak bernama ada Melissa McCarthy. You know Melissa McCarthy, pasti film-filmnya dia pasti lucu. Ini artis yang menurut gue luar biasa. Dia jadi cantik bisa, di film Spy dia sempat jadi cantik. Terus dia jadi ngocol juga bisa, dan ya serba bisa lah. Oke, jadi cast-nya ada Melissa McCarthy, ada Kristen Wiig, Kate McKinnon, sama Leslie Jones. Mereka adalah pemeran utama dalam film Ghostbusters yang 2016. Inti filmnya masih sama dengan yang Ghostbusters 1984. 4 wanita ini sebenarnya digawangi oleh sebenarnya cuma 2, yang profesor-profesornya, dosen. Itu dia membuat alat yang untuk menangkap hantu-hantu. Terus ada temennya masuk lagi, ada 2 teman lagi yang ikut bergabung sama si 2 profesor ini. Dan akhirnya mereka pergi untuk menangkap hantu. Yang awalnya adalah di kota itu tidak percaya dengan adanya hantu. Jadi mereka itu awalnya dipandang sebelah mata lah, lu apaan sih, lu nggak penting banget. Dan ternyata mereka membuktikan bahwa hantu itu ada, hantu itu exist, dan mereka nangkepin. Alright, itu inti dari ceritanya. Yang cukup unik adalah kehadiran Chris Hemsworth. Kalau kalian ingat film Spy, Melissa McCarthy bermain dengan Jason Statham, dan Jason Stathamnya dia bermain keluar dari karakternya. Dia menjadi agen yang aneh banget di film Spy. Di sini entah kenapa ada Chris Hemsworth. Dia menjadi orang ganteng, tampan, berbody bagus, but he is kinda idiot. Dia bodoh banget di film ini. Dan teman-teman gue yang cewek sampai, oh my god, kenapa Chris Hemsworth gue jadi begini sih? Dia Thor loh, dia Thor. Yes. Entah kenapa Thor di film itu gak tahu cara ngangkat telepon. Damn. Hidup itu adil. Dan gue entah kenapa Chris Hemsworth berani mengambil peran itu ya. Peran yang sangat berbeda dengan dia bermain saat bermain di Thor. Mungkin tertantang. Iya, tertantang. Challenge. Tapi challenge-nya berlebihan. Mungkin dia berharap jadi hantunya mungkin sebenarnya. Dia berharap jadi hantu? Yes, dia kerasukan hantu di film itu. Tapi yang membedakan adalah kalau teman-teman ingat di film yang 1984 ada Mr. Slime yang jadi temennya. Kalau di film yang dulu kayaknya dia jadi temennya si Ghostbuster. Tapi di film ini dia tidak dibahas begitu mendetail. Kalau gue sih sebenarnya sangat menyayangkan karena kalau di film sebelumnya gue inget Mr. Slime itu hantu yang sering ngegodain teman-teman Ghostbuster gitu, dan dia yang jadi jokes di film yang dulu-dulu. Tapi di film ini nggak dibahas. Yang kedua, kalau di film 1984 kalau ingat ada Mr. Marshmallow musuhnya. Mr. Marshmallow di film 1984 it's pure marshmallow. Dan dia gede banget, ditembak jadi hancur. Jadi marshmallow berantakan di seluruh kota itu. Di film ini Mr. Marshmallow-nya adalah balon udara. Man, come on. Yang gue harapkan dari film ini adalah ini tuh kayak remake-nya film Ghostbuster yang dulu. Gue pengen nonton film yang dulu di remake jadi lebih bagus. Tapi yang gue dapatkan adalah
itu jauh dari ekspektasi gue banget. Jauh dari yang gue pengen yang di film 1984 itu cuman ceritanya sama, kalau bisa karakternya sama. Toh kalau mau diganti perempuan pun menurut gue nggak masalah, tapi hantu-hantunya kalau bisa sama gitu. Yang di pikiran gue itu Mr. Slam ada, gue pengen ada. Mr. Marshmallow itu ada, kayak itu kayak merimain masa kecil gue. Tapi film ini tidak merimain masa kecil gue. Men, buat gue sangat disayangkan. Tapi kalau buat yang mungkin kalau yang tidak pernah nonton Ghostbuster sebelumnya, ya mungkin menjadi sesuatu yang baru. Tapi kalau gue yang udah pernah nonton Ghostbuster yang dulu, yang menurut gue keren, ini sih mengecewakan. Tapi hiburannya adalah yaitu lo bisa melihat hal-hal yang lucu karena Melissa McCarthy, she's a good Joker. Terus ada Chris Hemsworth yang berubah karakter. Terus ada Ozzy Osbourne. Terus muncul juga karakter-karakter di film yang dulu. Di film itu muncul Bill Murray yang dulu pernah main di Ghostbusters 1984, tapi di film ini dia jadi orang yang tidak percaya. Jadi ada orang yang selalu menggagalkan usaha dari Ghostbusters ini. Terus ada juga Dan Aykroyd, itu juga pernah main di Ghostbusters 1984, dia jadi Ghostbusternya. Tapi di film ini dia hanya jadi supir taksi. Kehadiran Bill Murray dan Dan Aykroyd ini kayak mengingatkan orang-orang yang dulu pernah nonton Ghostbusters. Ini lo dulu pernah main Ghostbuster, dua orang ini. Cuman kalau nggak ngeh, ini pengetahuan buat kalian. Kalau bicarakan tentang visual effect-nya menurut gue oke. Karena hantunya, setannya, itu menurut gue cukup menyeramkan, cukup kaget gitu pas ngeliat setannya gitu. Anjir nih setannya ngeri abis. Terus visual effect-nya menurut gue lebih bersih, lebih oke. Halus. Editingnya juga oke. Tidak, menurut gue bukan tidak ada cacat atau celah mungkin, tapi gue di film itu udah menemukan. Karena gue benar-benar menikmati, ya udah gitu. Walaupun akhirnya kekecewaan gue datang di akhir, tapi kalau untuk menikmati full sekitar 90 menitan menurut gue itu oke. Film yang oke. Gue jadi lebih terhibur saja, tidak menangkap moral value seperti film-film yang gue pernah nonton sebelumnya. Tapi kalau kalian menemukan boleh tulis di komen di bawah ini. Mungkin kalian menemukan moral value-nya. Jadi gue memberikan rating film ini 2 bintang. Karena menurut gue walaupun gue kecewa dengan tidak seperti yang gue harapkan, tapi film ini cukup menghibur. Ceritanya ada, lucunya ada. Alright, itu untuk film Ghostbusters. Tapi teman-teman, gue memberikan informasi tambahan. Minggu lalu itu ada event namanya Comic Con, ajang film-film superhero merilis trailer-trailernya, dan itu keren-keren. Dan semua fans superhero itu datang ke Comic Con karena mereka pengen melihat bagaimana trailer film jagoan mereka. Dan itu biasanya cast-nya datang semua ya? Ya, Direkturnya datang. Benar, cast-nya datang, direkturnya datang, hampir semuanya datang yang terlibat di film superhero tersebut. Dan karena gue tidak bisa datang ke situ, waktu itu sebenarnya gue diundang, cuman waktu itu gue lagi ada syuting apa gitu, gue lupa gitu, jadi gue nggak bisa hadir. Jadi apa boleh buat. Jadi gue terpaksa nonton trailer-trailer aja yang dirilis dari Comic Con. Dan itu lu mesti lihat. Yang rilis paling oke adalah Suicide Squad. Yeah. Itu keren banget. Muncul lagi trailer Wonder Woman. Yeah. Mbak Gal Gadot oke loh. Makin oke aja malah ke Mbak Gal Gadot ini cantik ya. Ya ada banyak lah, kamu nonton aja di YouTube. Ada press con-nya Comic Con juga. Gitu. Oke, sekian dulu review gue dari Ghostbusters sama event Comic Con. Jangan lupa tetap subscribe Wow Black. Kita akan review film-film terbaru ke kalian. Semoga itu bisa jadi masukan buat kalian untuk menonton film-film tersebut. Alright, see ya Wow Black. We'll be right back.